Pokok syarat sah ibadah itu adalah ittiba. Dalilnya adalah surat Arba'in Nawawi nomor 5. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Itulah pokok syarat sah ibadah. Jadi kalau kita rinci lagi, maka pokok syarat ibadah menjadi dua, yaitu tauhid dan ittiba. Karena tanpa tauhid maka adalah syirik. Syirik adalah membatalkan semua amal. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Apabila kamu berbuat syirik, maka hapuslah semua amalmu. Jadi kalau kita rinci lagi daripada tauhid tadi, maka syarat sah ibadah itu bisa menjadi 4. Syarat sah ibadah itu menjadi 4, yaitu tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Jadi ibadah tanpa tauhid adalah syirik, maka itu akan membatalkan. Jadi malah syirik membatalkan seluruh amalan. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Apabila kamu berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalmu. Yang kedua adalah ittiba. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Jadi tauhid, ittiba, iman. Jadi setelah tauhid, jadi ittiba. Tanpa ittiba adalah bid'ah. Berarti bid'ah tertolak. Raddun laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi yang ketiga iman. Jadi ibadah tanpa iman adalah munafik. Jadi orang yang beribadah tapi tidak ada keimanan terhadap ibadah tersebut, berarti dia munafik. Jadi ibadah pun yang batal. Yang keempat adalah ikhlas. Jadi ibadah tanpa ikhlas adalah riya. Riya adalah tertolak. Jadi amalan riya tertolak, amalannya tertolak. Sebabnya amal yang diriakan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu itu berdasarkan niat, maksudnya niat ikhlas. Setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi kalau dia niat tidak ikhlas, dia tidak mendapat pahala, itu ibadahnya tertolak. Jadi wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas. Jadi kembali lagi, jadi pokok syarat sah ibadah itu adalah ittiba. Utamanya adalah ittiba. Dari ittiba tadi dirinci lagi ada dua, tauhid dan ittiba. Jadi ibadah tanpa tauhid syirik, itu batal seluruh amal. Yang kedua ittiba, tanpa ittiba maka tertolak. Laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dan dirinci lagi menjadi 4 dari tauhid. Jadi kita rinci lagi ada iman dan ikhlas. Jadi ibadah tanpa iman munafik, itu tertolak juga. Ibadah tanpa ikhlas adalah riya, tertolak juga. Dan apabila kita rinci lagi biar lebih sempurna, dirinci lagi. Jadi pokok syarat sah ibadah itu ada 5. Ditambah dengan Islam. Jadi syarat sah ibadah itu Islam, iman, ikhlas, tauhid dan ittiba. Pokok syarat sah ibadah itu kalau kita rinci secara lengkap maka ada 5. Islam, jadi ibadah tanpa Islam tertolak. Jadi orang kafir yang melakukan ibadah dalam perintah Islam itu tertolak karena dia tidak beriman kepada seberapa pokoknya. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi pokok syarat sah ibadah itu yang pertama sekalinya adalah ittiba. Kalau kita bahas secara mutlak, jadi pokok syarat sah ibadah itu dalam beragama itu adalah ittiba. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Maka dari ittiba ini kita tarik lagi nanti, jadi ada tauhid. Jadi syarat sah ibadah itu kalau dirinci lagi menjadi 2, tauhid dan ittiba. Ibadah tanpa tauhid, jadi tauhid dan ittiba itu ada dalam satu ayat di surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia tidak boleh berbuat syirik dan berbuat amal soleh. Maksudnya amalan yang ittiba kepada perintah, ittiba dan tauhid. Dalam surat Al-An'am ayat 106 itu ada ittiba dan tauhid. Jadi syarat sah ibadah itu pokoknya dirinci kepada 2, tauhid dan ittiba. Jadi kalau kita rinci lagi menjadi 4. Dari tauhid itu dirinci, jadi keluarlah iman dan ikhlas. Jadi syarat sah ibadah itu menjadi 4, tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Jadi tanpa tauhid syirik. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Jadi apabila kamu buat syirik, maka hapuslah amalmu, seluruh amalmu. Kemudian ittiba, tanpa ittiba tertolak. Laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Jadi
tanpa iman pun ibadah tertolak. Jadi orang yang beribadah tanpa keimanan terhadap ibadah yang dilakukannya, maka ia tertolak. Jadi tanpa iman munafik. Ibadah tanpa iman munafik, maka tertolak juga. Jadi munafik itu terbagi dua, munafik amal dengan munafik i'tiqad. Jadi kalau munafik amal itu ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadasa kasaba, wa iza wa'ada wa alaba, wa iza tumina hana. Jadi tanda-tanda orang munafik, ini munafik amal maksudnya. Ada 3, apabila berkata ia dusta, apabila ia berjanji ia ingkar, apabila dipercaya ia khianat. Jadi munafik di sini maksudnya adalah munafik i'tiqad. Jadi orang-orang yang munafik i'tiqad itu ibadahnya batal karena mereka melakukan ibadah tapi tidak beriman kepada ibadah yang mereka lakukan, seperti Abdullah Ubay bin Salul, seperti para orientalis yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Jadi ibadah itu pertama syarat, kalau setelah kita rinci menjadi 4, jadi tauhid, ittiba, iman, dan ikhlas. Jadi ibadah tanpa keikhlasan, riya, dan riya sudah sepakat amalan riya tertolak sebatas amal yang diriakannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah itu di hadis arba'in awal 1, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin, pada surat Al-Kafirun. Jadi setelah dirinci pokok syarat sah ibadah itu ada 4, tauhid, ittiba, iman, dan ikhlas. Ibadah tanpa tauhid syirik batal, ibadah tanpa ittiba bid'ah tertolak batal, ibadah tanpa iman munafik batal, ibadah tanpa ikhlas riya batal juga. Dan apabila kita rinci lagi supaya lebih lengkap, maka menjadi 5. Kita tambahkan Islam. Jadi ibadah tanpa Islam maka kafir. Jadi orang kafir yang melakukan ibadahnya tertolak. Apapun ibadah yang dilakukan orang kafir tertolak. Habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi mengapa kita tambahkan Islam? Karena orang tadi antara Islam dengan syirik tadi beda, karena kalau orang kafir sudah jelas kafir, cuma orang Islam masih banyak yang berbuat syirik. Jadi setelah kita rinci, makanya pokok syarat sah ibadah itu ada 5. Islam, tauhid, ittiba, iman, dan ikhlas. Jadi pokok syarat sah ibadah itu kita rinci supaya lengkap ada 5. Islam, jadi ibadah tanpa Islam berarti kafir. Jadi orang kafir beribadah tertolak ibadahnya. Apapun ibadah yang dilakukan orang kafir semuanya habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Baik itu dia bersedekah, kalaupun dia ikut sholat, ikut apapun ibadah yang dilakukan orang Islam, ibadahnya tertolak karena mereka kafir. Jadi ibadah tanpa Islam tertolak. Kemudian tauhid, ibadah tanpa tauhid syirik. Jadi syirik itu membatalkan seluruh amalan, tidak hanya amalan yang dilakukan pada saat itu, malah seluruh amalan-amalan yang lain akan batal. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka, surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka, apabila kamu berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalmu. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka, apabila kamu berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalmu. Yang ketiga adalah ittiba. Ini sebetulnya pokok dasarnya tadi 1, ittiba. Jadi ibadah tanpa ittiba bid'ah, muhdath. Jadi ibadah tanpa, makanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami maka tertolak. Jadi ibadah tanpa ittiba maka bid'ah, tertolak. Kemudian masuk kepada iman. Ibadah tanpa keimanan berarti munafik, pun tertolak. Jadi orang yang beribadah tetapi tidak meyakini ibadahnya berarti dia munafik. Jadi ibadahnya pun tertolak. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Jadi ibadah tanpa ikhlas maka riya. Riya itu sudah sepakat semua bahwa amalan yang riya itu tertolak. Sebatas amal yang diriakan. Jadi kembali lagi, pokok syarat sah ibadah itu adalah ittiba. Secara asalnya itu ittiba berdasarkan dalil hadis arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di pokok syarat sah ibadah itu dalam beragama adalah ittiba. Inilah dasar pokok pertamanya berdasarkan arba'in Nawawi nomor 5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami maka ianya tertolak. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak ada perintahnya dari kami maka ianya tertolak. Jadi
pokok syarat sah ibadah itu adalah itiba. Kemudian dari itiba tadi bisa dirinci menjadi dua. Dalam dalil-dalil ada yang memasukkan ada dua poin tadi dimasukkan dalam satu ayat. Di dalam Al-Kahfi ayat 110 tauhid dan itiba. Karena siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia tidak berbuat syirik kepada Allah dan melakukan amal soleh. Maksudnya amalan soleh itu amalan yang itiba. Dan dalam surah Al-An'am ayat 106 tauhid dan itiba itu dimuat dalam satu ayat, tauhid dan itiba. Makanya kalau dirinci bisa menjadi dua. Pokok syarat sah ibadah itu tauhid dan itiba. Nanti kalau dirinci lagi dari tauhid tadi akan ada Islam, iman dan ikhlas. Jadi apabila kita rinci lagi supaya lengkap, makanya pokok syarat ibadah itu ada 5. Pokok syarat dirinci lagi menjadi 5. Islam, tauhid, itiba, iman dan ikhlas. Ibadah tanpa Islam berarti batal. Jadi ibadahnya orang-orang kafir itu batal semuanya. Habaan mansura, seperti debu yang bertebangan. Jadi apapun ibadah yang dilakukan orang kafir, apakah sedekah apa semuanya, ibadah-ibadah yang dilakukan orang kafir itu tertolak. Karena mereka tidak masuk kepada Islam. Tidak masuk kepada Islam, mereka kafir. Jadi ibadah tanpa Islam tertolak. Yang kedua tauhid, ibadah tanpa tauhid adalah syirik. Jadi syirik itu membatalkan seluruh amalan, tidak hanya amalan yang diperbuat, malah seluruh amalan yang ada bisa batal. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Apabila kamu buat syirik maka batallah, hapuslah seluruh amalanmu. Jadi syirik besar itu bisa membatalkan syahadat dan bisa masuk kepada kekufuran, dan dia membatalkan. Makanya wajar kalau amalan seluruhnya batal. Karena amalan orang kafir tadi, orang-orang yang aslinya sudah kafir tidak Islam tadi sudah batal. Cuma orang Islam dia bisa jatuh kepada kekufuran karena berbuat syirik besar, bisa membatalkan syahadatnya. Syahadat itu bisa batal karena syirik besar. Oke, ibadah tanpa tauhid adalah syirik, itu membatalkan seluruh amalan. Tidak amalan yang dilakukan pada waktu itu, malah amalan-amalan yang lain akan habis semuanya. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Apabila kamu berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalanmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yabatan amaluka. Jadi yang ketiga adalah itiba. Jadi ibadah tanpa itiba adalah bid'ah. Bid'ah itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak. Yang keempat adalah iman. Ibadah tanpa iman munafik. Jadi orang yang beribadah, melakukan ibadah tapi tidak beriman kepada ibadah yang dilakukannya, maka ia munafik, maka ibadahnya pun tertolak. Dan yang terakhir 5 adalah ikhlas. Jadi ibadah tanpa keikhlasan adalah riya. Jadi semua sepakat kalau riya itu membatalkan amalan yang diriakan. Jadi kembali lagi, pokok syarat sah ibadah utamanya adalah itiba. Bisa dirinci menjadi 2, tauhid dan itiba. Dan ada dalilnya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 dan surah Al-An'am ayat 106 untuk tauhid dan itiba. Dan jadi Islam dan bisa kita rinci menjadi 4, tauhid, itiba, iman dan ikhlas. Iman, jadi kalau ibadah tanpa iman berarti munafik, batal. Dia melakukan ibadah tapi tidak beriman kepada ibadah yang ia lakukan, berarti dia batal. Dan ikhlas, ibadah tanpa ikhlas adalah riya, batal. Jadi kalau lebih dirinci lagi, kita memasukkan Islam sebagai syarat sah ibadah. Tapi karena mayoritas sudah orang Islam, makanya bisa menjadi 4 tadi. Pokok syarat sah ibadah itu menjadi 4. Berarti tauhid, itiba, iman dan ikhlas. Tapi kalau untuk lebih sempurna lagi, lebih rinci lagi, pokok syarat sah ibadah itu menjadi 5. Islam, tauhid, itiba, iman dan ikhlas. Ibadah tanpa Islam kafir, jadi orang kafir ibadahnya batal semuanya. Habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian setelah Islam tauhid, ibadah tanpa tauhid syirik. Syirik itu membatalkan seluruh amalan. Lain asyrakta la yabatan amaluka, surah Az-Zumar ayat 65. Kemudian itiba itu tanpa itiba maka bid'ah itu tertolak. Laisa alaihi amruna fahuwa radd. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian iman, ibadah tanpa keimanan berarti tertolak juga. Jadi ada orang beribadah tapi tidak beriman kepada ibadah yang ia laksanakan, berarti tertolak juga, dia munafik. Dan ibadah tanpa ikhlas itu sudah sepakat berarti riya.
ibadah tanpa ikhlas adalah riya. Jadi sudah sepakat semuanya bahwa riya itu membatalkan amal yang diriakan. Jadi kesimpulannya, pokok syarat sah ibadah itu secara rinci lengkap adalah 5: Islam, tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Ibadah tanpa tauhid adalah ibadah, tanpa Islam adalah kafir, ibadah tanpa tauhid adalah syirik, batal, ibadah tanpa ittiba adalah bid'ah, batal, ibadah tanpa iman adalah munafik, batal, ibadah tanpa ikhlas adalah riya. Jadi supaya amalan-amalan ibadah kita tadi bisa makbul, jadi kebalikannya, ibadah supaya amalan tadi kita bisa makbul memenuhi syarat sahnya, makanya Islam kita harus benarkan Islam kita. Jadi untuk orang kafir harus masuk Islam dulu. Kita harus dakwakan Islam kepada orang kafir supaya nanti apapun ibadah yang ia lakukan, baik tauqifiyah maupun muamalah, itu akan bisa diterima. Selagi dia tidak masuk Islam, maka apapun amalannya habaan mansura, seperti yang debu-debu yang berterbangan. Jadi di sini ada kewajiban kita itu untuk mendakwakan Islam kepada orang kafir. Kemudian setelah itu tauhid, berarti kita harus mentauhidkan Allah supaya amalan kita tidak tertolak semuanya. Karena syirik itu membatalkan seluruh amalan. Lain asyrakta la yabatanna amaluka. Waalaikumsalam Abu Sifah. Jadi lain asyrakta la yabatanna amaluka, surah Az-Zumar ayat 65. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar, kemaksiatan yang paling besar, penyimpangan yang paling besar. Pada surah Al-Luqman ayat 13, ya bunaya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmul azim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi setelah Islam tadi, untuk orang yang belum Islam disuruh masuk Islam, didakwakan untuk Islam supaya amalannya bisa diterima, baik itu amalan tauqifiyah maupun amalan muamalah. Jadi kita harus mendakwakan Islam kepada orang-orang kafir. Kemudian kalau ada yang orang Islam, berarti dia masuk kepada tauhid, dia harus bertauhid supaya amalannya tidak tertolak semuanya. Setelah itu ittiba, berarti amalan kita harus mengikuti perintah. Jadi kita tidak melayani komentar-komentar yang tidak sesuai dengan tema. Jadi kembali ke temanya. Jadi tadi syarat sah ibadah tadi ada 5 secara ringkasnya: Islam, tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Jadi supaya amalan kita makbul, maka kita Islam ya kita dakwakan Islam kepada orang kafir. Jadi untuk orang kafir harus masuk Islam dulu supaya ibadahnya bisa diterima, tidak habaan mansura, tidak seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian tauhid, untuk orang yang tahu Islam maka ia harus bertauhid, karena pada faktanya banyak yang jatuh kepada syirik. Dia harus bertauhid. Dengan tauhid tadi amalannya tidak batal, karena tauhid itu membatalkan seluruh amalan. Tauhid besar itu bisa membatalkan syahadat. Lain asyrafta la yabatun amaluka. Kemudian ittiba, man amila amalan. Jadi sebelum beramal ittiba dulu sebelum beramal. Jadi al ilmu qabla al qawli wal amal. Al ilmu qabla al qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Tentu ilmu tauhid dulu, karena tanpa tauhid nanti ibadah kita bisa batal, syahadat kita bisa batal. Kemudian ilmu ittiba, jadi ittiba sebelum beramal. Ittiba sebelum beramal, man amila amalan, jadi supaya nanti amalan kita makbul. Jadi sebelum beramal kita berittiba dulu. Jadi nanti kita untuk beramal kita lihat dulu, oh ini amalannya ada perintah atau tidak. Tidak ada perintah berarti tidak ittiba, nanti akan tertolak. Makanya ittiba dulu sebelum beramal. Ittiba sebelum al ilmu qabla qauli wal amal. Tentu ilmu tauhid dulu, kemudian ilmu ittiba dulu. Ittiba sebelum beramal, setelah tiba baru iman. Jadi iman, jadi tentunya amalan tadi kita harus beriman kepada amalan-amalan yang diperintahkan tadi. Kalau kita tidak mengimani maka batal juga. Kemudian baru ikhlas. Jadi ikhlas, jadi harus ikhlas. Jadi kembali lagi, pokok utamanya syarat sah ibadah itu adalah ittiba. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Dan lafaz-lafaz ittiba itu banyak dalam Al-Qur'an. fattabi'ha ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wallazina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan jadi kata-kata ittiba itu sangat banyak. Masuk
Kata-kata itiba itu sangat banyak. Fattabi'ha, maka ikutilah dia syariat itu. Jadi itiba itu pokok syarat sah dalam beragama itu, dalam beribadah itu adalah itiba. Lawannya adalah ibtida, berbuat bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Pada surah Ali Imran ayat 31, man qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka itibalah kepadaku, itiba Rasul. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibalah kepadaku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk membuktikan cinta kepada Allah dan syarat dicintai Allah itu adalah dengan ittiba Rasul, dan syarat untuk diampuni dosa juga ittiba Rasul. Wa yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullah, maka Allah akan mencinta kalian setelah kita mau beritiba. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencinta kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syarat untuk diampuni dosa itu adalah ittiba. Mengapa? Karena bid'ah tadi sudah diponis dengan tertolak, diponis dengan wasyarul umuri muhdatsatuha, diponis dengan kesesatan, wa kullu bid'atin dalalah, diancam dengan neraka. Jadi bagaimana orang-orang yang masih berbuat bid'ah itu akan diampuni, sedangkan amalannya tertolak, diponis dengan seburuk perkara, diponis dengan kesesatan, malah diancam dengan neraka. Makanya dia harus taubat dari bid'ah dulu. Dia harus ittiba dulu kepada Rasul, baru dosa-dosanya diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau ingin dicintai Allah dan ingin diampuni dosa, syaratnya adalah ittiba Rasul. In kuntum tuhibbunallah, surah Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kembali lagi kepada poin pokoknya, pembahasan utamanya. Jadi pokok syarat sah ibadah itu adalah ittiba. Jadi bisa dirinci menjadi dua, tauhid dan ittiba, dan itu ada digabungkan dalam satu ayat pada surah Al-Kahfi ayat 110, surah Al-An'am ayat 100, Al-An'am 106, surah Al-An'am 106. Nanti dicari lagi, nanti kita bahas lagi. Jadi Al-An'am 106, tauhid dan ittiba itu digabung dalam satu ayat. Jadi kalau dirinci lagi menjadi 4, tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Dan kalau lebih menggunakan lagi rinciannya menjadi 5 Islam. Makanya kita harus mendakwakan Islam kepada orang kafir, karena apapun kebaikan yang dilakukan orang kafir tertolak habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Makanya ada kewajiban dakwah kepada orang-orang kafir, mendakwakan Islam kepada orang-orang kafir, supaya apapun amalan-amalannya bisa diterima nantinya setelah ia masuk Islam. Makanya kalau dirinci secara lengkap, pokok syarat sah ibadah itu Islam, tauhid, ittiba, iman dan ikhlas. Ibadah tanpa Islam kafir. Jadi amalan-amalan orang kafir itu semuanya tertolak habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Tanpa tauhid adalah syirik. Jadi syirik membatalkan seluruh amalan, itu batal juga ibadahnya. Kemudian ittiba, tanpa ittiba maka bid'ah, maka tertolak. Laisa alaihi amruna fawaradun, tidak ada atasnya perintah kami, tertolak. Tanpa iman maka munafik, tanpa iman maka munafik, maka tertolak juga. Jadi